Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Suwantoro, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Surabaya. Di sini saya ingin menyampaikan tugas saya aksi nyata dalam modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah dengan fasilitator Bapak Fajar Suparyawan dan pengajar praktik Bapak Andi Wibowo. Berikut aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah terkait budaya positif. Selamat menyaksikan. Disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kesimpulan materi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Pentingnya menumbuhkan motivasi yang muncul dalam diri siswa supaya kesadaran akan pentingnya disiplin positif bisa terlaksana dengan baik. Peran guru sebagai manajer dalam penerapan segitiga institusi mampu membangun pribadi siswa yang terbuka dan sadar pada nilai kebajikan dalam diri. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 22 Surabaya, teman-teman Bapak Ibu Guru, mahasiswa BPL dari UNESA, dari UNSA, atau yang hadir pada kesempatan ini di ruang guru, mohon izinkan saya di sini menyampaikan materi terkait kegiatan budaya positif program aksi nyata yang saya lakukan ya. Harapannya dari kegiatan ini adalah saya bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti ke depan bisa bermanfaat untuk sekolah kita SMP Negeri 22 Surabaya secara khusus, secara umum. Mungkin nanti ke depan akan bisa meningkatkan pribadi atau mungkin keterampilan soft skill ataupun pengalaman dari Bapak Ibu semuanya ya. Terkait budaya positif Bapak Ibu semuanya, sebenarnya budaya positif ini hal yang umum di sekolah kita ya, karena sebuah sekolah itu pasti punya tujuan, punya program, punya visi, dan hal itu bisa kita wujudkan dalam sebuah budaya positif. Di sini ada beberapa ilustrasi. Yang pertama terkait kontrol diri. Di sini ada ilustrasi kepala tangan. Ibaratkan kita memiliki hal yang kita inginkan, hal yang berharga, kemudian kita mengepalkan tangan kita, kemudian ada orang lain yang ingin membuka tangan kita. Tentunya bagaimana? Apakah kita ingin membuka tangan kita, kemudian hal yang kita berharga ini bisa dimiliki orang lain atau tidak? Jadi kita punya kontrol terhadap apa yang kita inginkan, kontrol terhadap apa yang berharga dari diri kita. Dan sebenarnya juga orang yang menginginkan barang yang berharga dari diri kita juga berusaha keras untuk mewujudkannya, untuk membuka tangan kita. Itu yang namanya kontrol diri kita maupun kontrol dari orang lain ya. Berikutnya teori kontrol di sini ada dua hal. Yang pertama adalah stimulus respon, itu hal yang pure muncul dari diri kita, dan juga kontrol yang mungkin realita yang mungkin bisa diwujudkan dari orang lain. Jadi dalam diri kita itu respon-respon kita itu kita munculkan itu secara umum, tapi kita bisa mengontrolnya. Dan di situ poin teori kontrolnya harus benar-benar kita terangkan. Di sini pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap
atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus punya pandangan tersendiri, pandangan positif. Jangan sampai kita mengikuti apa yang bukan menjadi sesuai dengan hati nurani kita. Makanya itu perlu adanya kontrol diri di sini. Berikutnya yang perlu kita bahas adalah tentang makna disiplin. Bapak Ibu semuanya itu disiplin tahulah. Setiap pagi kita 5S dengan anak-anak, kita menentukan anak-anak, kita harus mendisiplinkan, termasuk ayo tugasnya dikumpulkan seperti itu ya. Apa sesungguhnya arti kata disiplin? Apa berarti kita sudah menunjukkan rasa disiplin diri? Apakah disiplin berpengaruh pada karakter seseorang? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Apa berarti kita sudah menunjukkan rasa disiplin diri? Disiplin atau belum? Belum ya. Sama, kita sebagai bapak guru terus senantiasa belajar. Ya, karena kenapa? Kita sebagai guru itu harus menjadi tauladan ya. Kalau ada bagi anak-anak kita, karena sosok yang dipandang sebagai contoh untuk anak-anak itu adalah kita. Kalau kita tidak bisa menunjukkan rasa disiplin, tentu anak-anak kita juga akan menirunya, akan mencontohnya. Ya, jadi disiplin itu penting sekali. Di sini Bapak Pendidikan kita, Dr. Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi memang visi guru dalam guru penggerak itu adalah memerdekakan murid sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Makanya sosok guru di sini menerapkan rasa disiplin itu harus berasal dari diri kita sendiri. Jadi kesadaran diri. Kita bisa mengingatkan orang lain tentang disiplin, tapi kita harus mengingat apakah kita sudah disiplin. Seperti itu. Poin bawahnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan kita itu bukan hanya karena kita dihukum, bukan karena kita dipuji, bukan karena kita dapat nilai yang bagus, tapi berasal dari diri sendiri. Itu poin untuk disiplin di sini. Berikutnya, hubungan disiplin adalah dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang harus kita kembangkan, yang harus kita yakini. Ya. Di poin kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang mampu menunjukkan motivasi intrinsik dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dalam penerapan disiplin positif, budaya positif itu berasal dari kesadaran diri dan larinya nanti pasti tentang tujuan apa sih yang kita inginkan. Itu hubungannya dengan visi misi sekolah. Sama kayak mungkin bapak ibu ingin lakukan, 5 tahun depan saya ingin jadi seperti ini, berarti saya harus menerapkan seperti apa. Itu harus benar-benar diterapkan mulai sekarang ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Jadi bapak ibu semua sudah tahu setiap siang kita ada kegiatan P5 ya, itu hubungannya sama profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong bergerak. Jadi ke komponen-komponen ini harus benar-benar diterapkan di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mewujudkan sosok pelajar, sosok guru yang memiliki keterampilan seperti ini. Ya. Berikutnya adalah motivasi diri. Motivasi diri ini ada hubungannya dengan disiplin diri ya. Jadi sangat dekat sekali. Di sini ada 3 hal. Pertama adalah apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, jadi menghindari ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan. Jadi itu motivasi diri itu ada 3. Penghargaan, hukuman, sama motivasi diri. Sama kayak bapak ibu yang ada di sini, kira-kira hari di sini gara-gara teguran, gara-gara mendapat penghargaan, nilainya baik, nanti ini apresiasi dari kepala sekolah baik, atau pure wah ini saya harus nilai yang mendapatkan pengalaman. Jadi kira-kira yang sering diterapkan apa? Hukuman, teguran, apa mungkin nilai yang baik ya, seperti itu. Ini memang realistis bapak ibu semuanya ya. Ini ya, seperti yang sudah terjelaskan tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya masuk setiap pagi setuju
nggak telat supaya tidak dihukum, jadi seperti itu, ada seperti itu. Kemudian saya masuk pagi supaya dinilai kepala sekolah paling rajin, seperti itu. Kemudian saya masuk pagi supaya jadi contoh oleh anak-anak. Jadi ketiga hal itu menjadi motivasi diri kita. Mana pilihan kita sebagai sosok guru itu? Berikutnya terkait hukuman dan penghargaan, ini hal baru yang saya temukan di kegiatan guru penggerak. Hukuman dan penghargaan di sini dibagi jadi tiga, Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya langsung, tidak terencana, biasanya berhubungan dengan fisik. Misalkan anak telat, ayo kamu langsung lari-lari. Anak-anak sepatunya putih, ayo masuk ambil sepatumu. Seperti itu hukuman. Ya. Kalau konsekuensi bersifat sudah terancam, sudah disepakati, sudah dibahas disetujui oleh murid dan guru. Misalkan, ayo kamu telat, biasanya ngapain? Mohon maaf Pak, nyapu Pak, ngepel Pak, ya silakan. Jadi ada proses dulu dengan anak. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang telah mereka lakukan. Jadi kalau ada anak telat kita tanya, kenapa kamu kok telat? Kira-kira benar gak kamu telat? Diulangi atau tidak? Jadi itu proses restitusi itu seperti itu. Tidak sepenuhnya memberikan hukuman pada anak, ya. Jadi yang harus kita terapkan adalah restitusi, bukan hukuman, bukan penghargaan ataupun konsekuensi. Ini ada beberapa ya, video sekali ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait menerapkan restitusi ini, kita juga harus menerapkan yang namanya peraturan. Yang bisa kita lihat nanti kalau Bapak Ibu semuanya jadi wali kelas atau mungkin yang sekarang sudah jadi wali kelas, membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kalau di sini namanya keyakinan kelas. Kalau di sekolah biasanya ada MOU, tata tertib antara sekolah dan juga orang tua wali murid. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai aturan kita, sebagai benteng kita untuk penerapan disiplin dan budaya positif yang ada di sekolah. Kita di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira alasannya apa? Kenapa harus cuci tangan? Supaya apa? Bersih kan? Kenapa Bapak Ibu kalau naik motor perlu pakai helm? Demi keselamatan. Jadi kebersihan dan keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita pahami, ya. Makanya nanti tujuannya adalah keyakinan kita adalah mewujudkan nilai-nilai kebaikan dari setiap aktivitas kita, ya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan yang mengandung keyakinan bisa memunculkan motivasi dalam diri. Jadi anak-anak kalau ditanya, siapa yang gak piket ini? Saya Bu. Kenapa gak piket? Saya males Bu. Kira-kira sudah sesuai dengan aturan kita enggak? Kira-kira kita tidak. Oh tidak Bu. Ini apa yang muncul? Tanggung jawab Bu. Bagus. Berarti kamu sudah sadar bahwa kamu kurang tanggung jawab ya nak. Jadi seperti itu. Nilai tanggung jawab ini harus kita terapkan berkali-kali di anak supaya anak-anak tuh paham. Anak-anak tidak selalu mendapatkan rasa marah. Kamu tuh gak bersih-bersih. Jadi bukan seperti itu, ya. Berikutnya di sini, ya. Contoh nilai kebajikan. Jadi kita realistis lihat langsung ke sini. Contoh nilai kebajikan dalam peraturan kelas: tanggung jawab, sopan, santun, saling menghormati, kesehatan, dan keamanan. Contoh, mengembalikan barang pada temannya. Jadi ketika anak mengembalikan barang kepada temannya, nilai yang muncul adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ada yang resah, ada yang bully, ada yang apa. Berarti nilai apa? Menghormati. Berikutnya, dilarang merokok, menggunakan narkoba di area sekolah, berarti apa? Kesehatan. Jadi kita harus bisa menanamkan keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan pada setiap kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu, ya. Ada di sini. Hubungannya itu kompleks sekali, Bapak Ibu. Jadi ada disiplin, ada budaya, ada keyakinan, restitusi. Di sini ada poin lagi, kebutuhan dasar manusia. Misalkan di sini ada Bu Robi, ada Pak Yasin, tentunya ada kebutuhan yang diinginkan, ya. Bertahan hidup, makan, minum. Kemudian kasih sayang, dihormati, kita dihormati orang lain. Kita sebagai senior, kita sebagai bapak ibu guru, dihargai orang lain itu salah satu kebutuhan. Kalau kita nggak dihargai, apa sih aku belum ngelawan kau itu? Seperti itu pasti. Tapi kalau orang lain menghargai kita, kita pasti empatinya juga tinggi. Itu salah satu pengakuan kita, ya. Berikutnya adalah kebebasan. Wah, aku itu ayah ngajar tak neng warung di sini, misalkan seperti itu. Itu kebebasan juga. Kita perlu adanya rasa kebebasan juga.
Kemudian kesenangan. Oh, kesenangan enaknya ngajarnya kita sambil nyanyi ya anak-anak. Anak-anak itu juga perlu seperti itu. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu misalkan ada anak tidur di belakang karena nggak bisa bahasa Inggris, dia hanya tidur. Dia tidur karena nggak bisa. Makanya anak-anak itu harusnya perlu yang namanya kebutuhan penguasaan. Aku harus bisa gitu. Nah, kelima kebutuhan ini pure atau biasanya memang benar-benar dimiliki oleh bapak ibu ataupun anak-anak juga. Kalau kelima kebutuhan ini tidak dimiliki, biasanya kita sebagai guru atau sebagai anak akan melakukan hal yang negatif. Contoh, kalau saya nggak bisa ulangan bahasa Jawa karena saya penguasaannya kurang, akhirnya saya nyepet, saya browsing, saya menyedapkan teman seperti itu. Oh, karena gurunya ngajarnya membosankan, padahal saya butuh pelajaran yang senang, akhirnya saya tidur di kelas juga. Jadi seperti itu, ya. Poin ketiga yaitu ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada anak yang telat, ada anak yang rewel, ada anak yang tidur. Jadi mereka sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan mereka. Jadi diungkapkan diwujudkan dalam bentuk hal-hal yang negatif. Kalau diwujudkan dalam hal yang positif nggak masalah, tapi rata-rata mereka diwujudkan dalam hal-hal yang negatif. Makanya tujuan kita sebagai guru adalah meyakinkan mereka bahwa kamu tuh sepantasnya seperti itu. Ya. Lanjut, selain kebutuhan, di sini kita ada posisi kontrol. Kita semuanya bapak ibu guru harus paham yang namanya posisi kontrol. Pertama, penghukum, jelas kita menghukum orang lain. Kamu itu salah gini, misalkan. Kamu harus ke sana, itu menghukum. Berikutnya, membuat rasa bersalah itu seperti ini. Kamu gak kasihan gak sama Pak Wawan, pagi-pagi sudah di sini. Kamu gak kasihan gak sama guru kepala sekolah. Akhirnya anaknya jadi kok salah sih gitu. Berikutnya adalah teman. Kalau teman, kamu telat ya, udah gak apa-apa masuk saja. Itu teman. Kita sebagai guru sebagai teman. Berikutnya kalau pemantau ya cukup. Kamu telat, kenapa? Oh ya wes, silakan tulis buku merah. Silakan kamu diikuti aturannya satu masuk. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, kita harus meyakinkan mereka. Bertanya sama anak, kamu telat kenapa? Kira-kira benar atau salah? Bisa diulangi atau tidak? Jadi yang benar kita sebagai guru, kita harus menerapkan yang namanya posisi manajer. Karena di situ kita tidak membebani anak untuk membuat rasa salahnya, dia bisa menyadari bahwa saya itu salah, meskipun itu tapi munculnya dari dirinya. Jadi guru tidak menyalahkan secara langsung. Jadi rasa tanggung jawab itu muncul dari dalam diri anak di posisi manajer. Tapi kita kebanyakan di sekolah itu kita bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, bahkan kita sebagai teman. Kamu kan temannya Pak Awan kan udah nilai utama 90 ya gitu kan, padahal nggak boleh juga ya. Berikutnya tadi posisi kontrol. Di sini coba dijawab bareng-bareng ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa posisinya apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya, dengan saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu loh ketua kelas, kamu kok kayak gini? Ya, seperti itu. Ya, berarti membuat beban di anak-anak. Kemudian yang kedua adalah karena kamu datang terlambat, maka bersihkan kamar mandi sekarang. Berarti apa? Penghukum ya. Coba. Sebaiknya besok jangan terlambat lagi. Sekarang masuk kelas. Teman ya. Kemudian kamu tidak buat buku sesuai aturan, buat teman-teman di buku ya. B. Pemantau ya, menghukum anak sesuai dengan aturan. Yang terakhir adalah kamu sadar apa kesalahanmu kemarin? Manajer. Jadi poin yang kelima ini harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kelas kita. Ikut jawabannya ya. Berikutnya adalah kalau kita sebagai manajer itu nanti hubungannya sama segitiga restitusi ya. Saya bacakan ini penting juga untuk kita. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka dengan restitusi itu bukan membuat anak-anak semakin tenggelam dengan rasa bersalahnya, tapi justru memunculkan bentuk disiplin dari mereka sendiri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Dia memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi dia nggak merasa terkekang di kelas. Akhirnya, oh yaudah, aku bisa optimis lagi di sini. Tujuannya adalah pada masalah anak adalah memunculkan kesadaran siswa akan kesalahan dan dengan membangun nilai-nilai yang harus dipahami oleh anak ya. Peran manajer tadi. Di sini kita akan lihat videonya ya.
Bapak Ibu semuanya, ini tadi contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan pada salah satu anak. Meskipun ini bentuknya skenario, tapi di sini tuh tujuannya satu, yaitu memunculkan kesadaran pada anak. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum, istilahnya menuduh, menghukum, menyalahkan anak secara langsung. Tapi kita harus memancing kira-kira anak bisa seperti apa, ya, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah sebagai penutup, saya simpulkan secara keseluruhan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi harus sudah diterapkan di sekolah. Kalau kita punya tujuan positif untuk mengembangkan sekolah sesuai dengan visi misinya. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Makanya di sini harapan saya nanti ke depan kita sebagai bapak ibu guru maupun ada yang senior, ada junior, sama saja. Intinya kita harus bisa menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Kita sebagai guru dibulan dituduh, bukan dibuyu bantu ditinggal turu, bukan. Ya, dibuku tapi dituduh. Yang keempat adalah pentingnya menumbuhkan motivasi yang muncul dalam diri siswa supaya kesadaran akan pentingnya disiplin positif bisa terlaksana dengan baik. Jadi penting sekali. Awalnya dari apa? Dari keyakinan kelas kita. Makanya nanti ke depan sebagai pengalaman apa yang dilakukan ketika kita menjadi wali kelas, membentuk keyakinan kelas, membentuk kesepakatan kelas, kemudian meyakinkan nilai-nilai apa yang terdapat dalam keyakinan kelas itu. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kamu salah apa? Sadar nggak dengan keyakinan kelas kita? Jadi seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah peran guru sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi mampu membangun pribadi siswa yang terbuka dan sadar pada nilai kebajikan diri. Jadi Bapak Ibu, ini adalah keseluruhan materi pada siang hari ini terkait budaya positif. Jadi ada budaya positif, ada teori kontrol, kemudian motivasi diri, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai guru dan juga segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum penutup, saya mohon mungkin barangkali ada satu orang yang menyampaikan hal positif apa yang kita dapatkan pada siang ini. Mungkin siapa? Mas, Pak Yuni, Pak Yuni. Ini budayanya atau menyampaikan pengalaman apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang sudah saya lakukan selama di SMP 22 Surabaya. Yang pertama, kalau budaya positifnya itu kebiasaan-kebiasaan di sini itu sangat, kalau menurut saya itu secara pribadi itu sangat beragam, mulai dari pembiasaan sholat duha, pembiasaan nafas, kemudian pembiasaan keputrian, pembiasaan waktu hafalan dan lain sebagainya, kultum seperti itu. Kemudian budaya positifnya lagi seperti hanya sopan santun terhadap guru, sopan santun terhadap meskipun kita di sini mungkin hanya PLP, nah, tapi kebanyakan dari siswa dan sendiri itu sudah alhamdulillah sudah bagus sopan santunnya. Kemudian budaya positifnya lagi mungkin masalah lingkungan di sini itu masalah sampah plastiknya juga alhamdulillah juga termanajemen dengan bagus. Kira-kira terkait materi hari ini poin positif apa yang ambil? Misalkan untuk poin positif dari Pak Wawan yang dijelaskan tadi mungkin dengan cara kita sebagai guru itu tidak boleh langsung menjudge, kita tidak boleh langsung menghukum atau menilai bahwa siswa itu memang salah melakukannya. Mungkin ada dari kesalahan itu ada sebab dan akibatnya seperti itu. Terima kasih Pak Yuni atas responnya ya, terima kasih atas wujud bantuannya untuk mengikuti kegiatan sekarang. Jadi semuanya sama Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru harus menjadi teladan, kita harus mampu memahami murid, karena sekali lagi tujuan dari pendidikan adalah berpusat pada murid. Kalau dulu guru sering mengajar, sekarang biarkan anak-anak mengeksplor dirinya masing-masing sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Insya Allah anak-anak itu pasti punya potensi, pasti punya hal-hal yang bisa diangkat yang mungkin ke depan mereka akan berkembang sesuai dengan apa yang mereka diberi. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai mahasiswa PPL UNSA, sebagai peserta dari seminar penggerak yang dibawakan oleh Pak Wawan. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap seminar penggerak yang dibawakan. Kalau tidak salah yang tadi dibawakan itu merupakan materi kontrol, tentang kontrol. Jadi apa sih kontrol itu? Nah, di dalam pengkontrolan ini, untuk mengkontrol siswa itu kita ada 3 tahapan, ada 3. Jadi ada hukuman dan penghargaan, yang mana yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, yang manakah dari ketiga ini yang paling baik? Yang paling baik yang diyakini adalah restitusi, karena ketika kita di dalam hukuman itu kita memberikan hukuman kepada siswa, oke, mungkin siswa akan akan taat pada aturan itu, tapi berdasarkan rasa takut. Kemudian ada yang namanya konsekuensi, yang mana itu adalah sebuah kesepakatan antara guru dan juga murid. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi, yang mana itu adalah yang ada dalam siswa itu sendiri. Jadi kita membangun keyakinan dari siswa. Nah, kemudian kita sebagai guru juga harus membangun keyakinan di dalam diri siswa. Kapan kita membangun? Ya ini ketika ada dalam kelas maupun di sekolah maupun di luar kelas yang masih dalam lingkup sekolah, kita dapat membangun keyakinan seperti kita harus membuang sampah di tempatnya. Itu adalah nilai positif, nilai kebajikan, kebersihan. Kemudian kenapa sih kok kita harus menanamkan ke semua? Kenapa harus menanamkan keyakinan? Kenapa harus mengontrol siswa kita? Itu karena ada kebutuhan dasar manusia, yakni kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan juga power, penguasaan. Nah, itu semua bisa dicapai ketika kita memiliki kedisiplinan. Jadi disiplin itu kita yang mencontohkan sebagai guru, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wawan. Kita tidak bisa menyuruh siswa untuk disiplin ketika kita tidak bisa mencontohkan disiplin kita. Nah, kemudian sebagai pengkontrol kita punya 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Mana yang paling baik di dalam sini? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama
ketika sebagai penghukum itu akan memberikan ketakutan pada siswa. Siswa akan merasa terbebani dalam fisik maupun verbal. Nah, ketika kita memberikan rasa bersalah, maka siswa akan beban di dalam mentalnya, beban di dalam rasanya yang akan terluka. Kemudian ketika menjadi teman, bisa saja siswa itu akan meremehkan karena menganggap seperti teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini misalnya ada anak terlambat datang, kemudian guru sebagai pemantau mengatakan, oh ya kamu telat ya, silakan mengisi nama absensi di buku merah sebagai siswa yang terlambat. Nah, yang paling baik adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena ketika kita sebagai manajer, kita akan menanyakan, kenapa kamu telat? Apakah kamu menyadari ini salah atau tidak? Nah, inilah yang masuk di dalam strategi restitusi. Nah, yang mana restitusi sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian make sure bahwa siswa itu masih meyakini bahwa itu adalah salah, yang benar itu apa, begitu. Nah, dari seluruh isi seminar yang dibawakan oleh Pak Wawan ini sungguh menarik bagi saya sebagai mahasiswa, karena untuk menampung, untuk memeluk siswa-siswa agar bisa menjadi pribadi yang baik itu memang sangatlah sulit. Nah, kita butuh strategi. Nah, strategi inilah yang dianggap mampu untuk membangun nilai positif siswa sehingga siswa bisa menjadi pribadi yang baik. Kemudian tadi ketika di seminar saya juga menyukai bagaimana respon antara peserta dan juga Pak Wawan sebagai narasumbernya, sebagai pematerinya, sangatlah menarik bagi saya untuk mengikutinya. Dan saya mewakili teman-teman dan juga peserta seminar guru penggerak yang dibawakan oleh Pak Wawan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga Pak Wawan sebagai guru penggerak bisa semakin baik, bisa sukses ke depannya. Saya juga sebagai mahasiswa PLP UINSA sebagai mahasiswa PLP, saya mengharapkan bahwa SMPN 22 ini bisa menjadi sekolah yang jaya selalu, seperti ininya. Dapudang jaya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Pak Wawan selaku wali kelas 7E ingin menyampaikan dua hal, ya. Yang pertama terkait motivasi dirimu, dan yang kedua adalah keyakinan kelas kita. Jadi dua hal itu ingin digali Pak Wawan di kelas 7E dengan harapan apa? Dengan harapan 7E itu siswa-siswinya mampu memahami apa sih motivasiku berada di SMP Negeri 22 Surabaya, apa sih keyakinan kelas yang harus kita laksanakan dan kita pahami, ya. Yang pertama adalah terkait motivasi diri, ya. Pada materi motivasi diri ini, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan yang paling dasar, ya. Di sini kebutuhan itu akan berimbas pada motivasi diri seseorang, ya. Yang pertama di sini ada motivasi penghargaan, kemudian motivasi hukuman. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Apa itu? Pertama adalah penghargaan, kedua adalah hukuman, ketiga intrinsik. Sebentar tolong ke depan, Kanila ke depan. Itu, dari sini. Kena sama Kanila, kamu mengumpulkan tugas, apa motivasimu? Penghargaan, hukuman atau motivasi diri? Ini apa? Kamu mengumpulkan tugasnya Pak Wawan, motivasimu apa? Dapatkan nilai, berarti motivasi penghargaan kan? Mendapatkan nilai yang baik. Kalau Kalila?
Sama. Berarti nggak ada motivasi. Oh ini dihukum Pak Wawan tuh nggak ada? Nggak ada. Berarti yang utama adalah mendapatkan nilai yang baik. Silakan duduk. Maksud dari motivasi pertama penghargaan adalah setiap anak tuh melakukan kegiatan yang dia inginkan dengan harapan apa? Dia dipuji temannya. Wah ini pinter ini. Dipuji orang tua. Wah kamu bagus sekali nak. Dipuji sama gurunya. Kamu keren sekali nilaimu 100. Itu penghargaan. Motivasi dirimu. Kedua adalah hukuman. Kamu tidak masuk di pramuka karena takut dihukum. Takut dihukum pembina, takut dihukum Pak Wawan, takut dihukum sama kakak pembina atau pelatihnya. Jadi itu salah satu motivasi. Makanya saya harus ikut, harus datang. Jadi motivasi hukuman. Yang ketiga adalah intrinsik, motivasi dirimu. Berarti motivasi yang asalnya dari dirimu sendiri. Misalkan, oh aku mengerjakan karena aku pengen pinter. Oh aku ingin masuk pramuka supaya aku mendapatkan ilmu yang baik. Oh aku bekerja kelompok di rumahnya ini dengan harapan dapat pengalaman baik. Namanya motivasi intrinsik. Pertanyaan Pak Wawan, kamu sekarang kalau kamu ingin melakukan sesuatu motivasimu apa? Kebanyakan apa Zara? Intrinsik. Alasannya apa? Keingintahuan. Bukan karena nilai, bukan karena penghargaan. Menurutmu yang baik motivasinya yang mana? Penghargaan, hukuman atau intrinsik? Intrinsik. Alasannya apa? Karena itu berasal dari diri kita sendiri, Pak, nggak dari luar. Dari luar. Berarti misalkan kita melakukan sesuatu karena harapannya dapat hadiah, itu baik atau jelek? Baik atau jelek? Jelek. Kalau kamu membersihkan kelas karena takut didenda, berarti baik atau jelek? Loh, jelek. Makanya sekarang Pak Wawan itu sebagai guru dan orang tuamu di rumah setidaknya harus bisa menumbuhkan motivasi dalam dirimu sendiri. Dan sama, kamu juga harus bisa menumbuhkan motivasi dalam dirimu sendiri. Tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan alasan penghargaan atau hadiah. Tidak boleh melakukan sesuatu karena takut dihukum. Tapi gimana Pak? Tapi melakukan sesuatu karena berasal dari motivasi dirimu sendiri. Itu penting sekali. Ya. Sama, Bapak Ibu guru juga sama. Tidak boleh memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan atau hukuman, tidak boleh. Jadi guru itu tidak boleh menghukum. Misalkan, Salman kamu nakal, kamu tahu nggak boleh. Nanti cenderungnya apa? Cenderungnya akan ada rasa takut pada dirinya. Kalau kita hanya ngasih hadiah, misalkan Pak Hari kamu keren, tak kasih permen. Nanti motivasi yang timbul pada diri Pak Hari apa? Oh aku harus pinter supaya dikasih permen sama Pak Wawan. Itu nggak boleh. Makanya guru dilarang ngasih hukuman dan juga ngasih hadiah atau penghargaan. Intinya sama semua. Seperti itu. Jadi pertanyaannya gini nanti, Kalista, kamu misalkan dapat nilai baik, caranya gimana? Ya berarti harus yang pinter Pak, harus yang bagus, nggak boleh gara-gara dikasih hadiah sama orang tua, nggak boleh gara-gara takut sama orang tua, tidak seperti itu. Hal itu hubungannya nanti sama disiplin diri. Jadi anak harus disiplin diri, harus sadar, harus tahu. Oh, aku berarti harus sadar ya Pak. Pak, berarti aku harus disiplin ya Pak. Berarti. Kalau kamu disiplin diri, kalau kamu memandang dirimu itu mampu, berarti kamu pasti akan bisa menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik dalam diri. Gak ada keinginan apapun dalam mengerjakan segala sesuatu. Oh, aku mengerjakan PR bahasa Jawa karena takut butuh Pak Wawan. Jadi hilangkan hal seperti itu, nanti munculkan yang namanya motivasi intrinsik. Dari mana Pak asalnya? Dari disiplin. Oke, berikutnya kita akan menyusun yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama kayak tata tertib kelas atau kesepakatan kelas. Makanya hari ini Pak ingin tahu ini buat keyakinan kelas dari diri masing-masing. Kamu silakan nulis di sini satu keyakinan kelas atau dua peraturan kelas, nanti kamu tempel di sini. Ya, silakan digabung. Tulis satu-satu tulis. Silakan tulis bagian temannya belakang. Ambil satu, kemudian tampil di depan. Silakan tulis.
Nggak boleh apa? Harus bagaimana? Sama nggak apa-apa, terserah, ayo. Satu aja peraturan kelas yang ingin kamu lakukan di kelas kita. Ya. Apa? Terserah. Silakan tulis. Kemudian saya di sini. Ini. Dua nggak apa-apa. Silakan. Yang sudah siapa? Tidak boleh apa, dilarang apa, harus apa, terserah. Apa? Tempel sini. Satu aja nggak apa-apa, satu aja. Silakan Kalista, Lara, Mila, tempel sini deh. Untuk masih bisa nempel itu. Silakan tempel yang urut. Yang rapi. Nanti kita baca satu-satu. Yang rapi. Satu. Namanya pekat. Kalau nggak pekat diganti. Kalau pekat diganti. Yang rapi sini loh. Oke anak-anak, ini tadi peraturan kelas yang kamu tuliskan, kemudian ingin kamu juga, kemudian kamu tempel di depan. Mari kita simpulkan bareng-bareng ya. Apa saja peraturan di kelas yang ingin kita buat di kelas kita? Peraturan kelas. Pertama, tidak berisik saat tidak ada guru. Jadi gimana? Sepakat? Sepakat. Kata-kata yang lebih baik apa berarti? Saat jam pelajaran Tidak boleh kan, kosong. berarti kan tidak boleh kan kalimat negatif. Kalau dulu menjadi kalimat positif gimana? Dilarang. Dilarang, tidak boleh, dilarang itu sama aja. Jangan Saat itu sama aja. Tidak berisik saat tidak ada pelajaran. Apa? membatasi kebisingan, Apa berarti? Gimana? mengurangi kebisingan saat tidak ada guru. Harus Diam. harus tenang ketika tidak ada guru. Oke, berikutnya baca ya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Berarti mana? Enggak deh, enggak. Gimana? Boleh berarti. Kalau nggak ada guru, kalau nggak Boleh ada makan guru, di kelas. boleh. Boleh makan di kelas. Jadi gimana? Tidak boleh makan ketika pelajaran toh? Iya. Jadi gimana? Pas nggak ada guru boleh. Jadi gimana?
saat ada guru dilarang makan. Dilarang makan dan minum saat ada guru. Kalau minum boleh, Pak? Ya, makan dan minum Minum boleh. saat jam Istirahat. Jatuh terus. Tahan. Loh, 3. Apa? Oh, makan dan minum saat Dilarang memanggil nama orang tua. Setuju? Gimana ini? Bully ya? ini Pak sering. Setuju. Ini Pak, buat boy. Memanggil Kita juga ya ini loh Pak. nggak mau. Belakangnya Malisa Enjoya. Akhirnya hati sesuai tenang. apa? Ayo sampai 2 lagi. Fardana. Pasrah hati tenang tuh kenapa? Halo Fardana. Dilarang membuli teman. Ada yang bully-bullyan di kelas? Ada. Siapa bully? Ada. Gimana? Oh, berarti ini kan sama kan? Tidak boleh membuli teman. Berarti kata-kata gimana? Harus Mati. menghargai teman. Iya, rasis. Hitam Cina. Apa lagi? Itu Pak, punya. Pojok sendiri, Pak. Pink pojok sendiri, Pak, atas. Mana? Pak, yang mana hijau? Hijau bawah, Pak, Tiket tidak boleh kabur dari tiket. Berarti apa? Wah, Harus tiket. Lagi request yang mana? Pak, hijau Pak yang bawah, Pak. Ini. Iya. Iya, Pak. Bukan. Hijau bawah, Pak. Hijau bagian. Iya. Tidak boleh asal memotret teman-teman izin. Boleh tak? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Makanya ini harus menghargai Teman. kan sama toh. Itu gimana? Apa lagi? Itu, Pak. Pink. Ini tidak boleh kata kasar. Berarti ya. Mana? Loh, jangan. Harus Jangan. nggak bisa paham. Aduh, gue berposo lambi ini. Teman dan Ayo Abdul, lo udah langsung dijaga Abdul. ada lagi teman-teman. Itu, Pak, pink. Ini. Pink atas, Pak. Ini. Pink, Pak, pink, Pak. Atas. Pink atas. Mana ini cerita? Mana? Pink itu, Pak. Bukan. Dilarang berpacaran dengan teman satu kelas. Loh, Pak, jangan gitu, Pak. Lawan. Berarti gimana? Jangan gitu, Pak. Harus apa? Dilarang berpacaran. Siapa Kesda? Harus berteman baik dan apa? Apa? Pikiran Jernih. positif. Cukup ya? Lupa kenapa? Pertanyaannya gini. Lupa kenapa kata-kata di sini kok diubah semua? Karena yang kamu tulis kebanyakan adalah larangan. Kebanyakan adalah kata-kata yang sifatnya adalah negatif atau kurang larangan-larangan. Makanya di sini berubah ke bawah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kayak tadi misalkan apa? Rame tidak boleh rame ketika pelajaran. Gimana kata-katanya? Harus tenang ketika tidak ada. Jadi terus kemudian tidak boleh makan ketika pelajaran, kan ada kata-kata tidak boleh. Makanya berubah sama lawan, makan dan minum saat jam istirahat. Jadi kalimat-kalimat ini merupakan kalimat positif yang mengandung nilai-nilai positif juga. Harus tenang ketika tidak ada guru. Berarti apa? Nilai apa di sini? Nilai apa? Disiplin, sopan. Disiplin. Makan dan minum saat jam istirahat berarti apa? Nilai apa berarti? Disiplin. Disiplin juga. Sopan.
Tapi kok nggak boleh minum haus, Pak? Masa nggak boleh minum? Pak? Boleh, izin terlebih dahulu kalau minum, nggak apa-apa, kalau makan nggak boleh. Manggil teman sesuai namanya, beda apa? Sopan. Hormat. Sama aja dah. Harus menghargai teman sama kayak hormat. Hormati. Namanya hormat. Kata hormat, hormat. Harus melaksanakan kegiatan, beda apa? Tanggung jawab. Juga cara bikin rapi. Dari teman pikir terus. Kok dapat ya? Harus sopan terhadap teman dan guru. Hormat. Kesopanan. Hormat ya. Bukan sopan. Terakhir harus berteman baik dan ketika bertemannya apa? Boleh. Udah lagi. Apa? Bagi guys. Beramah tamah. Apa? Ramah. Anak-anak kelas 7E, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang harus bisa laksanakan ketika di kelas. Kalau kamu bisa melaksanakan nilai-nilai ini, nanti tidak akan yang namanya hukuman itu tidak ada. Tidak ada rasa bersalah itu nggak ada. Contoh misalkan Pak Awan ingin menyelesaikan masalah ini. Jason menggoda si Kathy. Oh, Pak Awan tanya, Jason alasanmu apa? Saya ingin goda saja Pak, karena saya jahil. cari perhatiannya. Apakah boleh? Boleh kan kira-kira Jason? Tidak boleh. Berarti nilai apa yang harus dipahami oleh Jason? Nilai Hormat. hormati, nilai sopan santun. Nah kalau Jason bisa menerapkan nilai sopan santun dan menghormati, berarti Jason nggak akan ada rasa bersalah. Oh ya wes bener berarti yang dikatakan Pak Wawan. Berarti aku nggak boleh godain teman. Tapi kalau hal itu nggak dipahami oleh Jason, yang bisa dilakukan Jason adalah apa? Ya intinya dia akan selalu melakukan hal tersebut. Sama aja kalau misalkan Jason godani lagi terus dikasih hukuman, berarti motivasinya bukan karena hukuman, bukan karena apa, tapi motivasinya adalah dia sifatnya seperti itu. Makanya pemahaman nilai-nilai ini penting sekali. Kalau kamu bisa memahami nilai-nilai ini, otomatis kamu akan ada yang namanya apa tadi? Motivasi intrinsik. Motivasinya tumbuh dari dirimu sendiri. Jadi motivasimu untuk melakukan sesuatu bukan karena gara-gara dihukum Pak Wawan, motivasinya bukan gara-gara dihukum BK, motivasinya karena seperti itu. Aku bohong supaya nggak dihukum BK, bukan seperti itu. Tapi karena kamu yakin bahwa di kelas kita 7E harus menjunjung tinggi yang namanya disiplin, sopan santun, hormat, tanggung jawab, ramah sesama teman. Jadi nggak ada yang berlebihan. Jadi kalau kamu menyelesaikan masalah, Enzi, kamu melakukan itu paham nggak dengan aturan kita harus tanggung jawab? Paham Pak? Jadi harus gimana Enzi? Saya besok akan menyapu kelas mulai pagi Pak. Misalkan Pak tanya ke Andira, kenapa kamu nggak tiket? Saya sama teman saya keluar Pak. Jadi kamu nggak tanggung jawab dong Andira? Ya Pak, saya mau tanggung jawab. Jadi harus gimana? Saya bisa tiket Pak. Jadi dia akan sadar bahwa dia harus memahami yang namanya nilai tanggung jawab, nilai sopan santun, nilai hormat seperti itu. Makanya harus ada yang namanya disiplin. Disiplin berasal dari mana? Diri sendiri. Dilaksanakan dengan apa? Kegiatan sekolah. Contohnya apa kegiatan di sekolah? Sholat duha. Apa? Sholat duha. Sholat duha apa lagi? Upacara apa lagi? Apel pagi apa lagi? Apa? Senam nggak apa-apa. Apa lagi? Makan bersama. Apa? Dua pagi apa? Kalau pagi lo kamu jalan itu apa? Jalan-jalan. 5S, salam, sopan, santun, seperti itu. Jadi hal ini sudah dilakukan oleh sekolah dalam beberapa kegiatan, sholat, ibadah, Jumat, 5S, macam-macam. Berarti nanti semuanya kembali ke kamu, apakah kamu bisa memahami atau tidak? Oke ya, gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya adalah sebagai anak, sebagai siswa kamu harus bisa menumbuhkan yang namanya disiplin diri yang berasal dari dirimu sendiri. Kamu harus sadar mana tanggung jawab, mana hakmu. Kemudian hal itu bisa menumbuhkan motivasi belajar, motivasi dalam dirimu sendiri.
Cukup ada pertanyaan? Tidak ada, cukup sekian dari Pak Wawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak tujuan tambah pinter, tambah sukses dalam menggapai cita-citanya, mudahkan dalam segala hal. Sekian dari Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadruni dari kelas 7E. Saya akan menyampaikan testimoni saya dari materi yang saya dapat dari Pak Wawan. Materi yang saya dapat ada dua, yaitu keyakinan kelas dan motivasi diri. Saya baca yang pertama, yaitu keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Kenapa? Akan membuat kita itu, pribadi kita akan menjadi lebih disiplin dan akan membuat kelas kita akan sangat nyaman sekali untuk belajar. Kedua, motivasi diri. Motivasi diri itu sangat penting dan harus berasal dari diri kita sendiri. Tidak boleh dari orang lain atau orang tua, dan tidak boleh dari penghargaan atau hukuman. Demikianlah testimoni yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kelas 7E semakin aman dan nyaman, dan semoga SMPN 22 Surabaya semakin terkenal dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu tahu kenapa siang ini kamu dipanggil Pak Wawan ke sini? Tidak tahu, Pak. Jadi begini Emily, Pak Wawan itu dikabari oleh salah satu temanmu bahwa kamu itu sering mencontek di kelas. Apa itu benar Emily? Benar, Pak. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu berani mencontek dalam kelas? Saya takut nilai ulangan saya jelek, Pak. Makanya saya berani menyontek. Begini Emily, setiap manusia termasuk Pak Wawan itu sering melakukan kesalahan. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Bagus kalau kamu udah tahu Emily. Sekarang, apa sebenarnya alasanmu? Kok bisa kamu berani-berani mencontek? Padahal kamu sendiri dulu anak yang pintar, dulu anak yang pandai. Jadi begini, Pak. Sebenarnya saya tidak sempat belajar dikarenakan saya banyak kegiatan, Pak. Akhirnya saya tidak sempat untuk belajar. Oh, jadi begitu alasanmu. Baik, sekarang begini Emily. Apa yang kamu lakukan mencontek itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas gak Emily? Tidak, Pak. Kira-kira apa yang tidak sesuai Emily? Kejujuran, Pak. Bagus kalau kamu tahu. Kira-kira apakah kamu bisa memperbaikinya? Siap, bisa, Pak. Lalu apa saja yang kamu lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahanmu ini? Saya tidak akan menyontek lagi, Pak. Bagus kalau kamu bisa mencari solusi untuk masalahmu ini. Nanti pulang sekolah, Pak Wawan akan menelpon orang tuamu. Kamu kalau bisa harus bisa mengurangi kegiatan di sekolah. Supaya apa? Supaya kamu bisa fokus belajar demi meraih cita-citamu Emily. Apa kamu paham? Paham, Pak. Baik, kalau gitu kamu bisa kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Okta? Ya, Pak. Apakah kamu tahu kenapa kamu siang ini dipanggil di ruangan ini oleh Pak Wawan? Tahu, Pak. Mungkin karena saya sering tertidur di kelas. Bagus kalau kamu tahu alasan Pak Wawan memanggil kamu ke sini. Karena memang banyak Bapak Ibu guru, teman-teman yang menyampaikan ke Pak Wawan bahwa kamu sering tidur di kelas, Okta. Kira-kira apakah kamu sakit, Okta? Tidak, Pak. Saya merasa mengantuk saja, makanya saya sering tertidur di kelas. Jadi begitu. Okta, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan, Okta. Termasuk Pak Wawan juga. Kalau boleh Pak Wawan tahu, apa alasanmu kok bisa setiap hari mengantuk di kelas itu? Saya setiap malam sering bermain HP sampai jam 12 malam, makanya saya sering tertidur di kelas. Okta. Jadi setiap malam kamu sering bermain HP. Apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Okta? Tidak, Pak. Lalu nilai apa yang kamu pahami dari apa tingkah laku yang kamu lakukan ini? Bertanggung jawab, Pak. Bagus kalau kamu tahu bahwa kamu kurang bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kira-kira apa solusi untuk mengobati, untuk memperbaiki kesalahanmu ini? So, Pak. Yang pertama, saya minta maaf karena sering tertidur di kelas. Ya. Yang kedua, saya berjanji saya akan tidur lebih awal agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagus.
Dengan begitu nanti kamu bisa bertanggung jawab. Apa kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan itu, Okta? Bisa, Pak. Bagus kalau kayak gitu. Wawan harap setelah ini kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kamu bisa bertanggung jawab dengan dirimu sendiri, tidur lebih awal supaya besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Paham, Okta? Paham, Pak. Baik, kalau kamu sudah paham, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, itu tadi aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah tentang budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.